Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada video hari ini saya mau mereaction ya salah satu konten kreator yang selalu memberikan konten-konten seputar Pay Network ya. Kebanyakan beliau ini seperti motivator lah gitu ya, agar para pionir ngeklik petir terus gitu ya kan, gitu ya, yang saya tangkap sih gitu ya. Jadi untuk para pionir udah nggak asing lagi lah ya sama orang yang ada di tampilan layar ini ya. Itu channelnya Abah Safwan ya. Oke. Apa yang mau saya bahas tentang video dia ya, di judul dia yang musuh pionir Pay Network nomor 1 di Indonesia bebek dungu, jangan hiraukan dia gitu. Oke, sebenarnya untuk konten Denny ini lebih ke mengenai perdebatan dia sama Bapak Chandra Teja ya. Bapak Chandra Teja yang berpikir kritis tentang proyek Pay ini ya, yang banyak menggiring kebohongan lah oleh beberapa leadernya gitu ya, baik dari bapak ini, terus ada dari beberapa juga konten kreator lain di Facebook juga yang ada di Cina itu, dan juga yang lain lah, ada lah ya gitu. Oke, eh, kita dengarkan ya teman-teman ya, untuk konten dia, apakah yang disampaikan dia ini hoax ya, atau kebohongan, atau kebenaran gitu ya. Saya nanti akan nyampaikannya dengan fakta lah, dengan data gitu ya, data fakta gitu, data yang udah fakta gitu. Oke, kita putar videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik, Nah, itu barusan adalah apa ya, istilahnya kayak yel-yel lah gitu ya, dari para pionir biasa gitu ya, salam petir, jeder jeder gitu. Oke. teman sahabat Abah Safwan dimanapun berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Terus klik petirnya, jangan lupa ikuti perkembangan-perkembangan terbaru Pay Network. Jika nanti ada muncul video si Bebek Dungu, Chandra Teja, di video yang lalu dia mengatakan, saya tidak pernah mengikuti YouTube-nya Abah Safwan. Tetapi setiap dia muncul, bahan saya yang dibahasnya, bahan Berli yang dibahasnya, ada lagi bahan teman satu lagi yang dibahasnya. Jadi kerjaan Chandra Teja ini orang gila ini, psikopat ini, gila ini. Kerjanya hanya membahas video-video orang, nggak pernah berpikir positif, menciptakan video sendiri dengan tidak membuli, menjelekkan video orang lain. Hai Chandra Teja, otakmu memang dungu, sama seperti bebek dungu yang kau pelihara. Oke, jadi di statement pertama beliau menyatakan bahwasannya Pak Chandra Teja tuh kerjaannya mengurusi ataupun mereview video orang lah gitu ya, menjelekin video orang gitu. Nah, perlu diketahui ya bersama-sama ya teman-teman ya. Saya jujur saja ya, saya juga seorang subscriber dari Pak Chandra Teja gitu ya. Yang dimana saya tangkap dari beliau itu, beliau ini sering memberantas lah gitu ya kejahatan dalam bentuk sebuah aplikasi gitu ya. Dari dulu seperti money game, Ponzi yang beliau review, itu yang mana yang enggak scam gitu. Nah, ini kebetulan Paycoin ya, yang kebetulan Paycoin yang ditambang dari Pay Network, beliau juga
membahas gitu ya. Yang mana beliau membahasnya itu, Pak Chandra Teja itu membahasnya dengan fakta loh yang disampaikannya ya. Beliau kalau mereview sesuatu ya, baik itu argumen dari konten kreator Pai ataupun juga yang lain, itu pasti ada data yang disampaikan gitu, pasti ada data yang disampaikan gitu. Jadi bukan cuman opini dia sendiri atau istilahnya memberikan berita yang belum pasti gitu ya. Jadi statement pertama ini Abah Safwan ini udah ngelantur gitu ya untuk pernyataannya gitu. Bahkan untuk perkataan Bebek Dungu ya, perkataan Bebek Dungu yang disampaikan dia barusan itu sebenarnya adalah apa ya? Kata-kata ya yang sering digunakan oleh masyarakat anti Ponzi ataupun Pak Chandra Teja yang dikasih ya untuk orang yang ngeyel gitu ya. Dibilangin ini penipuan nggak percaya gitu, dibilangin ini info hoax nggak percaya. Jadi ini lebih kayak ngomongin diri sendiri gitu ya, bilangin diri sendiri bebek dungu gitu ya. Itu kalau bebek dungu ya itu katanya halus loh gitu, perkataan halus untuk julukan orang yang ngeyel dibilangin, ini malah dibalikin gitu ya. Dungu itu kan lebih ke pola pikir ataupun mindset lah, mindset seseorang yang didungui. Dalam hal arti kata ini didungui oleh beberapa konten kreator Pai yang menyebarkan kebohongan gitu, atau di money game yang lain lah gitu, didungui gitu oleh afiliator misalnya kayak Binomo gitu, kayak Redford gitu, Enel gitu, didungui gitu padahal dia nggak sadar ditipu seperti itu ya. Dan juga ada Bebek Culas juga gitu ya, penggeraknya itu afiliator dan leadernya gitu ya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya untuk kontennya. Ya, aku tak perlu bahas kau, ya sudahlah itu urusanmu. Kau memang ada gila-gilanya, Chandra Teja gitu. Teman sahabat Pen Network dimanapun berada ya, koin P kita, Pen Network kita ini berharga. Oke, ini saya bahas lagi ya, eh, pernyataan dia yang berikut ini ya, yang barusan ini. Katanya Paycoin kita berharga. Nah, ini kan udah jelas hoax ya untuk statement dia yang barusan. Kenapa gitu ya? Karena sampai detik ini ya, Paycoin itu belum open mainnet dan belum listing dimanapun secara resmi ya. Ya walaupun ada tuh dua exchange yang kemarin Hubi dan xt.com, itu cuman percobaan saja. Ya istilahnya ya kayak akun demo gitu. Jadi belum ada harganya, belum open mainnet dan belum listing resmi, belum bisa diperdagangkan. Jadi harganya bukan tinggi, bukan mahal, nggak ada harganya gitu, tapi diharga-hargai gitu, diada-adain harganya gitu. Itu yang namanya Paycoin, itu harga konsensus gitu. Oke. Oke, ini udah hoax ya, itu hoax yang pertama. Ya, jangan mau dibujuk rayu oleh orang lain ya untuk kita menjual koin P kita. Harga cukup tinggi. Tetapi ada muncul. Nah, ini kata dia lagi jangan sampai kita menjual Pai. Nah, sekarang gini aja ya. Paycoin ini belum listing dimanapun, dimana mau dijual gitu. Kalau sistem barter ini jelas ya, kalau dia menganggapnya sistem barter ya, jualnya dengan sistem barter, itu kan menyalahi peraturan negara ya. Sampai SWI ya itu ngeluarin Pay Network di entitas ilegal, yang dimana ya barter itu bertentangan dengan pembayaran yang sah di Indonesia itu rupiah. Dan makanya dinyatakan ilegal. Oke, kita lanjut lagi ya. Di beberapa aplikasi, salah satunya di Hobi ya.
Beliau mengatakan bahwasanya koin Pi kita sudah bisa ditukarkan, sudah masuk ke exchange-nya mereka. Dan ada lagi Oke, dilanjut. mungkin aplikasi-aplikasi lainnya. Terakhir pagi ini saya mendengar informasi itu harganya sekitar 781.000. Oke, ini eh, pernyataan dia yang membuat saya mau buat konten ini. Ya, ini intinya. Katanya Paycoin itu udah listing di Huobi. Oke, udah listing dan udah bisa ditukarkan ke uang katanya gitu ya tadi ya. Nah, perlu diketahui ya, teman-teman ya. Memang betul ya, memang betul. Paycoin itu ada di Huobi. Ya, memang ada yang namanya CoinPay di Huobi. Dan itu baru listing, baru di-upload itu sekitar beberapa hari lalu lah di Huobi. Cuman ya, ini perlu digarisbawahi ya, dan ini juga ada saya tampilkan di layar ya, bahwasanya Huobi itu menyatakan ya ini cuman percobaan, ya itu kayak akun demo lah ya, yang belum bisa diuangkan itu, belum bisa di withdraw ya, belum bisa dilakukan transaksi perdagangan, artinya belum bisa ditukarkan lah ke uang ya. Dan Huobi itu minta ya, Paycoin itu harus open mainnet dulu gitu, baru bisa ditradingkan asli asetnya gitu di Huobi. Jadi yang ada di Huobi sekarang itu ya trading ica-ica, tau, trading bukan beneran trading gitu ya. Jadi ini udah hoax ya, yang terbesar yang disampaikan oleh Abah ini di konten yang ini. Katanya Paycoin udah bisa ditukar gitu, itu kan belum gitu ya. Kita pun sama-sama belum dengar ya, belum dengar sama-sama berita ya yang menyatakan seseorang telah mencapai pencairan ya di Huobi. Belum ada itu sesuai harga konsensus, lagi belum ada gitu. Itu cuman trading ica-ica aja gitu ya. Kalau kata Pak Chandra yaitu mata uang angin ya, mata uang angin gitu ya, yang bebas gitu mau di listing, tapi itu cuman ya trading mainan gitu ya kalau bisa dikatakan gitu. Oke, lanjut. Rp400,29 harga satu koin Pi. Ya ini nggak tahu lagi sumbernya dari mana. Tetapi banyak beredar di grup kita terciptanya harga koin Pi. Ya, silakan saja ya. Kita cuma perhatikan, kita lihat ya sampai nanti dapat sebuah kebenarannya. Jadi teman sahabat Pen Network dimanapun kita tetap fokus ya. Tidak mendengarkan video-video yang menjatuhkan, yang menjelekkan Pen Network, itu urusan mereka, biarkan saja. Kalaupun ada yang muncul itu anak muridnya si Chandra Teja, Bebek Dungu ya. Jadi kita Oke, lagi-lagi menggunakan kata bebek dungu gitu ya. Kata bebek dungu itu kalau yang seperti yang saya katakan tadi itu ditujukan untuk orang-orang yang pemikirannya didungui gitu ya. Dan ini menyinggung anak buah gitu ya. Sampai detik ini saya nggak pernah dengar ya Pak Chandra itu punya anak buah gitu ya. Kenapa saya berpihak kepada Pak Chandra Teja? Karena beliau itu menyampaikan sesuatu hal, yaitu fakta gitu, menyampaikan hal-hal yang fakta, bukan opini sendiri. Kalau beliau mereview itu ada data loh, ada data yang disampaikan ya, itu informasi resmi gitu ya, nggak cuman asal bacot gitu, intinya gitu aja ya. Oke, kita lanjut. abaikan saja mereka. Kemudian teman sahabat Pen Network dimanapun berada, kita lagi telusurin tempat barter di Cina ya. Kita masih lihat apa yang bisa kita lakukan.